Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi kami, di mana aplikasi yang kami pilih itu adalah aplikasi pencatatan transaksi tabung gas LPG, yang di mana anggota kelompok 5 ada saya, Rati, saya Friska Audrey, Saya Ranan Octavia. saya Fionalita Rahmadianti. Saya Arci Arya Manggala. Baik, selanjutnya di sini ada pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi penjualan tabung gas LPG 3 kg di pangkalan gas Taniarin, serta mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan akibat proses manual, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang khusus dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen kualitas perangkat lunak guna memastikan sistem yang andal, mudah digunakan oleh operator non-teknis, dan mampu beroperasi secara optimal. Baik, itu latar belakang dari aplikasi yang kami pilih. Selanjutnya ada standar kualitas yang digunakan oleh kami, yang dimana akan dijelaskan oleh Fionalita. Kepada Fio, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan standar kualitas yang digunakan, yaitu ISO 25010. Yang pertama yaitu kategori kinerja produk. Yang pertama, functionality, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, reliability, stabil dan bebas kesalahan. Yang ketiga, maintainability, yaitu mudah diperbaiki dan dikembangkan. Yang keempat yaitu compatibility, yaitu bisa berinteraksi dengan sistem lain. Yang kelima yaitu usability, yaitu mudah digunakan dengan pengguna non-teknis. Yang kedua yaitu kategori kepuasan pengguna. Yang pertama yaitu efisiensi, hemat sumber daya, CPU dan memori. Yang kedua security, data aman dari akses tidak sah. Yang ketiga portability, bisa digunakan di banyak perangkat atau platform. Dan yang terakhir, user satisfaction, yaitu memberi pengalaman positif. Alasannya kami menggunakan standar kualitas ISO 25010 ini, yaitu pada pengembangan aplikasi ini, standar kualitas perangkat lunak yang digunakan adalah ISO 25010. Standar ini dipilih karena menyediakan kerangka penilaian kualitas dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Tujuan kualitasnya yaitu yang pertama, keandalan, sistem tidak boleh kehilangan data dan berjalan stabil. Dan yang kedua yaitu kegunaan antarmuka, mudah dipahami, penggunaan non-teknis. Nah, untuk deskripsi aplikasinya yaitu di sini nama aplikasinya itu Taniarin. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi pencatatan transaksi tabung gas LPG 3 kg yang dikembangkan khusus untuk pangkalan gas Taniarin. Aplikasi ini dirancang untuk menggantikan sistem pencatatan manual dengan sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan mudah digunakan oleh operator pangkalan. Fokus utama aplikasi ini adalah mencatat transaksi penjualan dan pengelolaan stok tabung gas LPG 3 kg, serta menyediakan laporan penjualan dalam bentuk grafik bulanan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fionalita atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini terdapat input system, di mana akan dijelaskan oleh Friska Audrey. Pada Friska, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup sistem, di mana di dalam aplikasi pencatatan tabung gas LPG itu terdapat beberapa fitur, beberapa lingkup sistem. Ini transaksi penjualan tabung LPG, stok masuk atau keluar, lalu ada laporan penjualan bulanan yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk grafik,
dan penyimpanan lokal berupa SQLite. Nah, di dalam aplikasi itu terdapat atribut kualitas yang kami prioritaskan, yang mana dalam yang pertama keandalan atau reliability. Poin pertama itu deskripsi persyaratannya, sistem harus menyimpan setiap transaksi secara otomatis saat tombol simpan ditekan. Dan ini 100% transaksi berhasil tercatat, lalu tidak boleh ada kehilangan data jika aplikasi ditutup mendadak. Dan hasilnya backup data otomatis setelah di-input. Lalu aplikasi tidak crash saat digunakan lebih dari 8 jam per hari. Melalui uji kami mendapatkan hasil kurang dari 1 crash per bulan. Dan data transaksi harus konsisten pada setiap tampilan atau form dan laporan. Dari hasil uji mendapatkan hasil 100% data sinkron. Yang kedua, ada kegunaan atau usability, di mana antarmuka pengguna harus mudah dipahami dalam 30 menit penggunaan, dan targetnya itu 90% pengguna awam paham kurang dari 30 menit. Lalu navigasi ke fitur utama berupa input transaksi, lihat laporan, tidak lebih dari 2 klik. Dan di dalam aplikasi itu 2 klik maksimal dari halaman utama. Lalu yang ketiga, setiap poin memiliki label jelas dan icon pendukung. Dan di dalam aplikasi, targetnya semua fungsi utama memiliki label dan icon. Lalu tampilan harus responsif di semua ukuran layar Android umum. Dan aplikasi kami, tampilan tetap proporsional. Lalu ada strategi pengendalian kualitas. Di dalam strategi pengendalian kualitas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan berupa menentukan kebutuhan kualitas, metrik, dan skenario pengujian, di mana bertujuan dalam menetapkan standar kualitas. Lalu ada desain, di mana review desain antarmuka dan logika pencatatan data. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahan sejak tahap awal pembuatan aplikasi. Lalu ada implementasi, yakni peninjauan kode atau kode review oleh tim pengembang, untuk memastikan tidak ada bug logika atau kode selama pengembangan aplikasi. Lalu ada tahap pengujian. Di sini melakukan uji coba fungsional dan non-fungsional terhadap aplikasi untuk memastikan aplikasi sesuai dengan ekspektasi. Dan ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini umpan balik pengguna dan monitoring bug setelah aplikasi diluncurkan. Tujuannya untuk menjamin kualitas tetap terjaga setelah dirilis. Dan sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Priska atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada metode verifikasi, di mana metode verifikasi ini akan dijelaskan oleh Rahnanda. Kepada Rahnanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Penjelasan selanjutnya, metode verifikasi. Verifikasi memastikan bahwa produk dibangun dengan benar atau sesuai spesifikasi desain. Untuk yang pertama, ada review desain antarmuka. Menggunakan teknik checklist UI atau UX sederhana, toolsnya Android Studio. Yang kedua, review kode. Untuk metodenya, manual kode review oleh rekan, tools Android Studio. Dan yang ketiga, ada pengujian unit. Pengujian fungsi input dan perhitungan, toolsnya Android Studio. Lalu selanjutnya metode validasi. Validasi memastikan bahwa produk yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk aktivasi validasinya, yang pertama ada uji pengguna awal, menggunakan teknik pengujian langsung oleh pengguna awam, dan kriteria keberhasilannya 90% tugas dapat diselesaikan tanpa bantuan. Lalu yang kedua, uji kegunaan, menggunakan teknik observasi interaksi, yang kriteria keberhasilannya waktu belajar kurang dari 30 menit, navigasi kurang dari 2 detik. Lalu yang ketiga, uji stres data, menggunakan teknik input data transaksi dalam jumlah besar. Kriteria keberhasilan tidak crash hingga 500 transaksi berurutan. Lalu yang keempat, simulasi gangguan, menggunakan teknik paksa tutup aplikasi saat input berjalan. Dan kriteria keberhasilannya, data terakhir tetap tersimpan dengan aman. Selanjutnya, pengujian kualitas. Pengujian yang pertama, pengujian fungsional. Fiturnya yang pertama ada halaman dashboard,
Untuk deskripsinya, yang pertama ada klik aplikasi ke halaman dashboard, yang kedua menampilkan tanggal real time, yang ketiga menampilkan grafik bulanan, dan yang keempat update penjualan dan pendapatan untuk status implementasinya sesuai. Lalu yang kedua halaman kasir, yang pertama klik halaman kasir, kedua input data pembeli, ketiga simpan transaksi, dan yang keempat tombol back ke dashboard untuk statusnya sesuai, dan yang ketiga halaman stok. Di dalam deskripsinya ada yang pertama klik halaman stok, lalu input stok, update stok, dan tombol back ke dashboard untuk statusnya sesuai juga, dan yang terakhir halaman riwayat transaksi yang dimana di dalamnya terdapat klik halaman riwayat, menampilkan riwayat transaksi, dan menampilkan laporan harian, dan statusnya juga sesuai. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahananda atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada functional testing, di mana di sini akan dijelaskan oleh Archie Arya Manggala. Pada Archie dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsional testing. Yang pertama yaitu dalam skenario uji, 1. Menambah ruang baru, inputnya yaitu gas 3 kilo, harga 18.000. Output yang diharapkan yaitu data tersimpan dan tampil di daftar. Hasilnya yaitu lulus. 2. Input kosong ditekan simpan. Inputnya kosong semua field dan output yang diharapkan yaitu muncul notifikasi error. Di sini dinyatakan lulus. 3. Transaksi mengurangi stok otomatis. Inputnya yaitu jual 1 tabung dari 5 stok. Stok turun menjadi 4. Hasilnya lulus. Baik, selanjutnya yaitu pengujian keamanan dasar. Aspek. Yang pertama yaitu SQL injection. Hasil tidak rentan pakai binding. 2. Penyimpanan data sensitif. Tidak menyimpan password atau identitas. 3. Validasi input. Sudah dicegah input berbahaya. Next. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi dan kesimpulan. Untuk evaluasi akhir aplikasi kami yaitu semua fitur dalam aplikasi berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Antar muka mudah dipahami oleh pengguna. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu tombol back pada halaman stok ngestak yang membuat tidak bisa kembali ke halaman dashboard. Menambahkan pencadangan backup ke cloud opsional untuk keamanan jangka panjang dan agar memori di HP tidak penuh, misalkan Google Drive dan lain-lain. Pengujian dengan berbagai ukuran dan versi Android, responsivitas UI telah diuji di perangkat menengah, namun disarankan untuk melakukan pengujian tambahan di berbagai ukuran layar, termasuk tablet, dan versi Android lama, minimal Android 8, untuk memastikan kompatibilitas menyeluruh. Terakhir yaitu menambahkan fitur ekspor dan laporan PDF. Untuk kemudahan pencatatan dan pelaporan, disarankan agar sistem mendukung ekspor laporan transaksi harian atau bulanan ke dalam format PDF, agar dapat dicetak atau disimpan untuk arsip manual. Next. Baik, mungkin segitu saja presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Archie atas penjelasannya. Itu dia hasil dari pengujian aplikasi yang kami pakai. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas terkait presentasi kami? Dipersilakan. Pada teman-teman, apakah ada yang bertanya, menanggapi, atau Menyanggah. Atau teman-teman ingin menyanggah, kami berikan kesempatan 3 orang tersebut. tidak ada? Jika tidak ada, presentasi akan kami tutup.
Mungkin teman-teman tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Baik, karena teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, memberi tanggapan atau memberikan sanggahan, kami tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.